Kalau di Jakarta sudah mencapai 2 bulan gua PSBB. Buat yang di daerah mungkin banyak yang baru memulai masa PSBB. Dan gue ingat dulu waktu 1 bulan lalu kita mulai PSBB, gua stres banget bos. Gua pusing, gua stres, gua frustasi, apa yang mesti gua lakukan, semua terasa gelap. Dalam video ini, gue mau menerangkan bagaimana sikap kita sebaiknya menghadapi kecemasan kita supaya kita nggak stres dan kita tidak murung, sedih yang berlebihan dan kecemasan yang berlebihan. Simak terus video gue. You have your own life. Bullshit lah, lu mengerjakan passion lu, lu king, lu jago, lu keren. Hidup gue, cara gue, mimpi gue. Halo bos, nama gue Ricky Conrad. Dan dalam channel gue suka berbagi video tentang motivasi dan pengembangan diri dan juga video-video inspiratif. Subscribe channel gue sekarang dan jangan lupa nyalain loncengnya supaya lo tetap semangat, tetap berapi-api menjalankan hidup lo sesuai dengan gaya lo dengan slogan hidup gue, cara gue, mimpi gue. Dalam krisis sekarang ini kita memasuki bulan keberapa nih? Kalau di Jakarta bulan kedua saat ini untuk PSBB. Mungkin di daerah-daerah lo baru memulai PSBB dan kecemasannya begitu meningkat. Pertanyaan yang paling sering ada muncul di dalam pikiran kita adalah sampai kapan kayak gini? Apa yang mesti gue lakukan? Gue mampu nggak? Dan impact-nya itu sudah terasa. Mungkin dari lo semua ada yang kena PHK, ada yang kena pengurangan gaji, atau yang menjalankan bisnis ada yang turun omsetnya. Uang penghasilan lo berkurang sangat drastis. Bahkan kalau di Jakarta bisa di atas 50% bisnisnya turun penjualannya. Sehingga otak kita itu jadi takut, cemas, dan khawatir. Bagaimana kita menyikapi ini? Gua mau ceritakan sesuatu hal. Pertama, ganti dulu pertanyaan lo. Ya, pertanyaan itu diganti, jangan sampai kapan ini. So lu harus putuskan, fokuslah ke hal yang berbeda. Gue mau cerita, gue mau ambil ilustrasi begini. Ketika kita sedang merencanakan sebuah liburan, katakanlah kita akan liburan ke pantai, let's say Bali. Kita akan ke Bali, berpikir untuk ke Bali. So, pada saat kita merencanakan sebuah liburan, maka yang terjadi di otak kita adalah kita happy. Kita menunggu momen itu tiba, betul? Siapa yang nggak menunggu momen liburan itu tiba? Di otak kita itu adalah di Bali itu kita akan melakukan kita akan melakukan 1, 2, 3, 4 dan banyak hal lagi, segala rencana-rencana. Kita senang otak kita. Kita bayangkanlah di kepala kita itu bahwa nanti pada saat liburan itu ada sesuatu yang luar biasa nikmat, ada sesuatu yang luar biasa indah, dan kita akan spending time, kita akan habiskan waktu dengan bersenang-senang. Itu yang kita. Tapi sebenarnya tahu nggak bos? Untuk mencapai liburan itu, kita harus melakukan banyak hal yang tidak pasti. Pertama, lu harus terbang, ya kan? Kita semua kalau mau ke Bali harus terbang. Lu nggak bisa jalan kaki, lari, atau naik motor gitu. Ya bisa sih, tapi jauh. Rata-rata kalau mau ke Bali kita mesti terbang. Lu tau nggak kalau diterbang itu ada resikonya. Resikonya adalah pesawat lu jatuh. Tetapi otak lu tidak pernah berpikir itu. Ataupun terbesit di otak lu, gimana ya kalau pesawatnya jatuh, kalau tiba-tiba ada turbulensi dan lain sebagainya, dan gue mati akhirnya bos. Lu tau kalau pesawat jatuh kan lu mati, jadinya gue nggak bisa liburan. Mungkin ada sesekali pikiran seperti itu, tetapi pikiran itu lu lawan. Kenapa? Pada akhirnya lu tetap terbang aja kan. Kenapa? Gue mau nanya, kenapa lu tetap terbang padahal lu tahu ada risiko pesawatnya jatuh? Tidak ada satupun hitungan matematika yang mengatakan bahwa terbang itu aman. Kenapa lu tetap terbang? Karena pikiran lu yang mengatakan bahwa nanti liburan itu mengasihkan, seru, dan lu pengen banget, lebih menguasai otak lu. Sehingga membuat lu memutuskan untuk tetap terbang. Lakukan saja. Otak lu yang positif itu lebih menguasai pikiran lu, sehingga itu membuat lu memutuskan untuk tetap terbang dan tetap lakukan saja. Walaupun ada resiko pesawatnya itu jatuh dan akhirnya berakibat fatal sama liburan lu, ya kan? Jadi dari ilustrasi tadi, karena otak lu lebih memikirkan bahwa Bali itu adalah sesuatu hal yang lu tunggu-tunggu, sesuatu hal yang indah, maka lu tetap lakukan saja. Gue gak pernah bilang orang sukses itu tidak pernah stres. Gue pun mengalami stres 1 bulan lalu bos, dimana
begitu mengkhawatirkan corona ini. Bagaimana kalau sakit? Gimana kalau anak gua kena? Bagaimana kalau orang tua gua kena? Bagaimana kalau ini bisnis gua hancur? Gua punya duit nggak untuk bayar karyawan semua? Tetapi bos, gua memutuskan untuk tidak hidup di dalam stres itu. Orang sukses boleh-boleh saja stres. Seperti saat lu mau terbang, semua orang tahu terbang itu ada resiko jatuh dan resiko mati di pesawat, bos. Tetapi kita tetap lakukan saja. Kenapa? Karena otak kita mengatakan bahwa Bali itu enak. Saat ini gue mau ajak lo, di masa depan lagi yakinlah ada sesuatu hal yang bagus di sana. Ada sesuatu hal yang indah di sana. Mungkin lo di daerah sekarang sedang memasuki tahap awal PSBB, di mana situasinya sangat mencekam, bisnis pada turun, jalanan terlihat sepi. Gue mau lo lawan itu. Ingat bos, persis seperti saat lo mau traveling, pikirkan bahwa di luar sana, di ujung sana, masa depan lo akan jauh lebih baik. Jangan mau hanyut dalam ketakutan lo. Gue gak katakan gak boleh takut, tidak. Sekarang bukan masanya untuk terlalu optimis, tetapi pesimis yang berlebihan akan membuat lo tidak produktif, membuat lo semakin drop, down dan down. Malahan imun tubuh lo terganggu dan lo bisa terkena penyakit ini. So bos, setelah nonton video ini, lepaskan, terima bahwa ini sudah terjadi krisis, tetapi pasang di otak lo, sesuatu yang baik akan ada di masa depan. Tolak, jangan mau untuk hidup di dalam ketakutan dan kecemasan. Lakukan apa yang bisa lo lakukan. Lo mesti irit karena uang lagi tidak ada, lakukan irit. Dan belajarlah hal baru. Banyak yang cerita loh di internet bahwa ini terjadi suatu normal yang baru, apa yang mesti lo pelajarin. Sehingga ketika otak lo tetap positif, lo bisa jaga pikiran lo untuk tetap positif, maka aksi-aksi yang positif akan keluar dengan sendirinya. Lu bisa baca di internet, lu bisa belajar dari semua orang apa yang mereka lakukan, apa saran-saran mereka, supaya tetap bisa bertahan hidup pada saat ini, dan akhirnya kita siap untuk menyambut masa depan kita yang lebih cerah lagi dengan tetap positif dan tetap produktif di masa pandemi ini. Jangan sampai otak lu dikuasai dengan hal-hal negatif. Jadi, stres itu bisa saja menghampiri diri lo, diri gue, dan semua orang pada masa sekarang. Tapi gue dan lo, dan kita semua yakin ada masa depan yang indah menunggu kita di depan. Hidup gue, cara gue, mimpi gue. Thank you, bos. Kalau lo punya pertanyaan sama gue, lo bisa WhatsApp gue, klik link di bawah ini, 0852 11888 315. Gue tunggu WhatsApp lo sekarang. Dan gue juga ada program mentoring online. Dalam program itu, kita bisa berdiskusi apapun secara personal ataupun bersama komunitas yang sudah gue bangun. Join bareng gue. Di sana gue bertujuan mau mengajarkan lo bagaimana menciptakan rencana yang jelas, rencana yang terukur dan sistematis yang memang sudah gue jalankan dalam hidup gue. Dengan slogan hidup gue, cara gue, mimpi gue yakin kita semua pasti bisa sukses dan meraih mimpi kita masing-masing. So gue tunggu di program mentoring online gue. Thank you, bos.